Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sania baru saja menikah dengan Kevin, pria yang tampan dan penuh perhatian. Pernikahan mereka sederhana tapi hangat, dengan pesta kebun yang indah. Sania sering bekerja ke luar negeri, sementara Kevin bekerja dari rumah. Untuk sementara, mereka tinggal bersama Laras, ibu Sania, yang masih cantik tapi merasa kesepian sejak suaminya meninggal. Seiring waktu, Laras dan Kevin mulai sering berdua di rumah. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi kedekatan itu perlahan menjadi sesuatu yang lebih. Semua mulai berubah ketika Sania harus pergi ke luar negeri selama seminggu. Kesunyian rumah membuat hubungan Kevin dan Laras semakin dekat, sampai sebuah kejadian tak sengaja membuat mereka melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi. Sekarang, Sania pulang dan semua terlihat normal. Tapi rahasia besar itu tetap menghantui mereka. Bagaimana Sania akan menghadapi kenyataan yang tersembunyi di balik senyum suaminya dan ibunya? Saksikan cerita lengkapnya, penuh drama, dilema, dan rahasia yang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Cermin besar di kamar pengantin memantulkan sosok Sania yang anggun. Gaun putih yang ia kenakan menjuntai indah, memeluk tubuhnya dengan sempurna, membuatnya tampak bagaikan bidadari yang turun ke bumi. Ia tersenyum, tapi di balik senyum itu hatinya masih bergetar. Seakan belum percaya bahwa hari itu ia benar-benar menjadi seorang istri. Di sudut kamar, bunga segar tersusun rapi, menghadirkan aroma harum yang menenangkan. Musik lembut dari kejauhan terdengar, mengiringi detak jantung yang semakin cepat. Sania menatap dirinya lama, mencoba meyakinkan hati bahwa ini adalah awal baru yang harus ia jalani. Ada harapan, ada doa, dan juga ketakutan kecil yang tak berani ia sebutkan. Karena pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian menghadapi masa depan yang penuh misteri. Di halaman rumah yang dihias dengan lampu gantung sederhana, pesta pernikahan bertema kebun sedang berlangsung. Meja panjang penuh hidangan tersaji, dihiasi lilin dan bunga yang membuat suasana hangat. Para tamu hadir dengan wajah ceria, tertawa dan berbincang, memberi doa dan restu. Sania melangkah bersama Kevin, pria tampan yang kini resmi menjadi suaminya. Kevin mengenakan jas sederhana, tapi sorot matanya memancarkan keyakinan yang membuat Sania merasa aman. Setiap kali Kevin menggenggam tangannya, Sania merasakan kekuatan yang menenangkan, seakan dunia berhenti hanya untuk mereka berdua. Walau sederhana, pesta itu terasa begitu istimewa, bukan karena kemewahan, melainkan karena ketulusan cinta yang memenuhi udara. Sania tahu, hari itu akan selalu ia kenang seumur hidup. Kevin bukan pria yang berlebihan dalam kata-kata, tapi tindakannya selalu membuat Sania merasa berharga. Ia bukan pengusaha besar atau pria dengan harta berlimpah, namun kerja keras dan sikapnya yang tulus sudah cukup membuat Sania jatuh hati. Sania sendiri adalah wanita karir yang terbiasa hidup dengan kesibukan, rapat-rapat penting, hingga perjalanan ke luar negeri. Kehidupan mereka berbeda, namun justru perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Sania percaya bahwa Kevin mampu menjadi pelabuhan tenang ketika dirinya lelah berlayar jauh. Sementara Kevin merasa Sania adalah cahaya yang menghidupkan hari-harinya. Mereka berdua berdiri di tengah pesta dengan keyakinan bahwa kebersamaan bisa mengalahkan segalanya. Meski sebenarnya, jauh di lubuk hati, Sania belum tahu ujian seperti apa yang menunggu di masa depan. Sore itu langit memerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Angin berhembus lembut, memainkan helaian rambut Sania yang terurai. Sesekali ia menoleh pada ibunya, Laras, yang duduk di kursi tamu sambil tersenyum. Laras tampak anggun dengan gaun sederhana berwarna pastel. Wajahnya bercahaya meski menyimpan kelelahan. Sania tahu ibunya sudah banyak berkorban sejak ayahnya tiada, dan hari itu Laras terlihat begitu bangga melihat anaknya menikah. Sesaat, Sania merasa lega bahwa ia tidak lagi sendirian menjaga ibunya,
karena kini ada Kevin yang akan menemaninya. Ia berharap rumah tangganya kelak akan menjadi rumah yang penuh kasih, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk Laras. Namun, jauh di dalam hatinya, ada getaran aneh yang tak bisa ia jelaskan, seakan sebuah bayangan gelap sedang menunggu di balik kebahagiaan ini. Malam tiba, pesta perlahan usai, dan tamu-tamu mulai meninggalkan tempat dengan senyum puas. Sania dan Kevin berdiri berdampingan, saling berpegangan erat, seakan tidak ingin melepaskan satu sama lain. Mereka menerima ucapan selamat terakhir dengan hati penuh syukur, meski tubuh lelah karena sepanjang hari berdiri. Saat itu, Sania merasa dunia begitu indah, dan tak ada yang mampu merusak kebahagiaan mereka. Ia menoleh sekali lagi ke arah ibunya, yang masih duduk sambil memandangi mereka dengan sorot mata sendu. Ada kebanggaan, tapi juga ada kesepian yang tersirat di sana. Sania menghela napas panjang, berjanji dalam hati bahwa ia akan selalu menjaga ibunya, meski kini ia punya kehidupan baru bersama Kevin. Tanpa sadar, malam itu bukan hanya awal sebuah kebahagiaan, tapi juga awal dari sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang kehidupan mereka bertiga. Hari-hari pertama setelah pesta pernikahan berjalan penuh kehangatan. Sania dan Kevin menata hidup baru mereka. Namun untuk sementara mereka tinggal di rumah Laras karena rumah impian mereka masih dalam proses pembangunan. Rumah itu kini dihuni 3 orang, sepasang pengantin baru yang sedang beradaptasi, dan seorang ibu yang berusaha menutupi rasa sepinya. Di pagi hari, Sania sering terburu-buru bersiap bekerja, sementara Kevin menemani sarapan Laras dengan obrolan ringan. Awalnya semua terasa wajar, sebuah rutinitas baru yang menenangkan. Namun seiring waktu, Laras mulai merasakan ada kehadiran yang berbeda dari Kevin, seorang pria muda yang sopan, perhatian, dan selalu ada di rumah. Hatinya yang kosong perlahan tersentuh, meski ia tahu perasaan itu salah. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat bagi Laras. Ia sering mendengar tawa kecil dan bisikan intim dari kamar Sania dan Kevin. Bagi pasangan muda itu adalah wajar, tanda cinta yang hangat. Namun bagi Laras, suara itu seperti pisau yang menusuk ingatan tentang masa lalunya bersama almarhum suami. Rasa kehilangan kembali menyeruak, menyadarkannya bahwa ia kini benar-benar sendirian. Meski Sania tinggal di rumah, hatinya tidak selalu bersama ibunya, karena ia kini sibuk dengan kehidupan barunya. Laras berusaha menghibur diri dengan membaca, menonton televisi, atau sekadar duduk di teras memandang bintang, tetapi rasa hampa tetap tidak hilang. Semakin malam, pikirannya semakin liar, dan sosok Kevin yang tampan kadang muncul dalam bayangannya. Ia merasa bersalah, namun sekaligus tidak bisa menyangkal kerinduan dalam dirinya. Siang hari justru menghadirkan momen berbeda. Sania sering bekerja hingga larut atau bahkan harus keluar rumah lebih awal untuk rapat-rapat. Saat itulah Laras dan Kevin lebih sering berdua. Mereka biasanya mengobrol sambil menonton televisi, atau sekadar minum teh sore di ruang tamu. Kevin yang sopan tidak pernah berkata berlebihan, tetapi kebaikan kecilnya justru membuat Laras semakin nyaman. Ia mulai membuka diri, menceritakan tentang masa mudanya, tentang perjuangannya membesarkan Sania sendirian, hingga rasa sepi yang kadang tak tertahankan. Kevin mendengarkan dengan sabar, bahkan kadang memberikan kata-kata penghiburan yang membuat Laras terenyuh. Dari situlah sebuah kedekatan tumbuh, bukan dengan sengaja, tetapi lahir dari waktu yang terlalu banyak mereka habiskan bersama. Di balik semua itu, Sania tidak pernah curiga. Baginya, ibunya hanyalah sedang beradaptasi dengan situasi baru, dan Kevin sekadar bersikap sopan. Sania percaya penuh kepada suaminya, sehingga tidak pernah merasa perlu untuk mencurigai apapun. Justru ia merasa tenang karena Kevin bisa menemani ibunya saat ia sibuk bekerja. Kadang sepulang kerja, ia mendapati ibunya dan Kevin tertawa bersama di ruang tamu. Pemandangan itu membuat Sania tersenyum lega, seakan yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat dengan menikahi pria yang penuh tanggung jawab. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam,
sesuatu yang bisa menguji keutuhan rumah tangganya di kemudian hari. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, Laras berdiri di dapur sambil menyiapkan teh hangat. Kevin duduk di kursi tak jauh darinya, membuka laptop untuk menyelesaikan pekerjaannya. Obrolan ringan mengalir begitu saja, mulai dari pekerjaan hingga kisah-kisah lama. Sesekali mereka tertawa, sesekali diam, seolah ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Laras menatap sekilas wajah Kevin, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya karena merasa bersalah. Kevin sendiri merasakan kejanggalan, namun memilih untuk tidak banyak bicara. Di ruang sederhana itu, ada keheningan yang syarat makna, keheningan yang hanya mereka berdua mengerti. Dan keheningan itu adalah pertanda awal bahwa kehidupan bertiga tidak akan selamanya berjalan damai. Hari itu Sania pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya cerah seakan membawa kabar baik. Di ruang tamu, Kevin dan Laras sedang duduk menonton televisi sambil berbincang ringan. Sania langsung bergabung dengan senyum lebar. Lalu ia mengumumkan bahwa perusahaannya menugaskannya ke luar negeri selama 1 minggu. Kevin menyambut kabar itu dengan senyum tipis. Meski dalam hatinya ada rasa cemas harus berpisah. Laras pun berusaha tampak biasa saja, meski berita itu membuat dadanya berdebar. Entah karena khawatir atau karena alasan lain yang sulit ia jelaskan. Sania dengan penuh semangat menceritakan rencana perjalanannya, pekerjaan yang harus ia lakukan, hingga kota-kota yang akan ia kunjungi. Kevin mendengarkan dengan sabar, menahan rasa khawatir yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Laras hanya bisa tersenyum, namun di balik itu ada rasa aneh yang semakin kuat. Malam itu, setelah semua orang masuk kamar, Sania duduk sebentar di tepi ranjang sambil memandang wajah Kevin. Ia memegang tangan suaminya erat, meminta janji bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ia pergi. Kevin tersenyum, mencoba menenangkan hatinya, meski sebenarnya ia juga takut menghadapi rumah tanpa Sania. "Aku percaya sama kamu," kata Sania lembut, lalu memeluk Kevin dengan penuh cinta. Pelukan itu terasa hangat, seolah ingin ia bawa sebagai bekal selama jauh dari rumah. Kevin membalas pelukan itu dengan tulus, berusaha menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Di kamar sebelah, Laras berbaring menatap langit-langit. Pikirannya berkelana jauh. Ia membayangkan hari-hari yang akan datang tanpa Sania di rumah. Hanya ada dirinya dan Kevin. Bayangan itu membuat dadanya sesak sekaligus bergetar dengan rasa yang tidak bisa ia hentikan. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu Sania berpamitan dengan penuh senyum, membawa koper besar dan harapan tinggi. Kevin mengantarnya hingga pintu, memberikan kecupan singkat di kening istrinya. Laras juga ikut melepas. Meski ada rasa kosong begitu mobil yang menjemput Sania menghilang dari pandangan. Rumah itu mendadak terasa berbeda, lebih sunyi, lebih lengang. Kevin mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaannya, sementara Laras berusaha tampak sibuk di dapur. Namun di sela kesibukan, mereka sadar hanya ada mereka berdua di rumah besar itu. Kehadiran Sania yang biasanya menjadi pusat perhatian kini benar-benar hilang, menyisakan ruang kosong yang sulit ditutupi. Dan ruang kosong itu perlahan mendekatkan mereka tanpa sadar. Hari-hari pertama berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal. Kevin tetap dengan rutinitasnya bekerja di depan laptop, sementara Laras menyiapkan makanan dan mengurus rumah. Mereka berbincang seperlunya, kadang makan bersama, kadang hanya saling menyapa. Namun semakin lama, suasana mulai berubah. Ada obrolan yang lebih panjang dari biasanya. Ada tawa kecil yang tiba-tiba muncul. Laras mulai lebih sering bersikap manja, meminta bantuan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Kevin mencoba bersikap wajar, tapi ia mulai merasakan ada kedekatan yang tumbuh. Bukan kedekatan yang direncanakan, melainkan kedekatan yang lahir dari kebersamaan tanpa kehadiran Sania. Suatu sore, Laras menyiapkan makan malam, dan Kevin membantu memotong sayuran. Obrolan ringan tentang makanan berubah menjadi cerita masa lalu Laras, tentang kesepian setelah suaminya tiada.
Kevin terdiam mendengarkan, merasa iba sekaligus bingung dengan perasaan yang muncul. Laras menatapnya sejenak. Mata mereka bertemu, lalu buru-buru berpaling. Suasana itu membuat Kevin gugup, namun juga sulit mengabaikan kehangatan yang tiba-tiba muncul. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, tapi masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Laras merenung, bertanya pada diri sendiri apakah ia sedang melangkah ke arah yang salah. Kevin pun resah, berusaha menolak perasaan yang mulai muncul namun tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Di rumah yang sunyi itu, benih sebuah rahasia perlahan mulai tumbuh, menunggu saatnya untuk mekar. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Suasana rumah terasa dingin, dan Kevin baru saja selesai mandi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia masuk ke kamar dengan hanya mengenakan handuk yang menempel di pinggangnya, bergegas untuk mengambil pakaian bersih. Tanpa diduga, pintu kamar terbuka dari luar. Laras masuk dengan membawa cucian yang hendak ia taruh di lemari. Seketika langkahnya terhenti. Matanya membelalak melihat Kevin dalam keadaan yang seharusnya tak dilihat. Ada keheningan panjang. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Kevin kaget, mencoba menutup tubuhnya dengan cepat. Sementara Laras berdiri kaku dengan wajah memerah. Momen itu singkat, tetapi cukup untuk mengguncang keduanya. Laras buru-buru menunduk, ingin segera keluar, namun langkahnya tertahan oleh sesuatu yang sulit ia jelaskan. Tatapannya sempat kembali terarah pada Kevin, dan detik itu waktu terasa berhenti. Ada perasaan bersalah, tapi juga ada rasa yang selama ini ia pendam menyeruak keluar. Kevin sendiri merasa bingung, dadanya berdegup kencang, tidak tahu harus marah, canggung, atau diam. "Maaf. Aku tidak sengaja," ucap Laras dengan suara bergetar. Kevin hanya bisa mengangguk, meski wajahnya juga merah menahan rasa tidak karuan. Kejadian itu seharusnya berakhir begitu saja, namun bayangan tentang momen tersebut terus membekas di benak mereka. Dalam hati, Laras tahu ia telah melangkah terlalu jauh hanya dengan tatapan itu. Sejak kejadian itu, rumah terasa berbeda. Obrolan mereka tidak lagi senormal biasanya. Selalu ada jeda canggung yang menyelinap di antara kalimat. Saat sarapan bersama, Kevin dan Laras sering menghindari saling pandang terlalu lama. Namun justru karena berusaha menghindar, keduanya semakin menyadari ada sesuatu yang berubah. Kevin merasa bersalah, seakan ia telah mengkhianati kepercayaan Sania hanya dengan membiarkan pikirannya melayang pada momen itu. Laras pun diliputi rasa berdosa, tetapi di sisi lain hatinya mulai goyah, membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak ia bayangkan. Mereka sama-sama tahu ini berbahaya, tapi justru semakin sulit menghapusnya dari pikiran. Seolah ada jurang yang menganga, dan mereka berdiri di tepinya tanpa bisa mundur. Suatu malam, listrik tiba-tiba padam akibat hujan deras. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya petir sesekali menyinari. Kevin mencoba mencari lilin, sementara Laras duduk di ruang tamu dengan jantung berdebar. Saat Kevin datang membawa lilin, cahaya temara membuat suasana semakin aneh. Mereka duduk bersebelahan, terlalu dekat, hingga bisa merasakan napas masing-masing. Laras menunduk, namun tangannya tanpa sadar gemetar ketika Kevin menyodorkan lilin. Keheningan itu begitu berat, seakan ada sesuatu yang hendak pecah kapan saja. Dan pada akhirnya, sebuah kesalahan pun terjadi. Kesalahan yang lahir bukan dari niat, tapi dari kelemahan hati. Keesokan harinya, rumah terasa hampa meski terlihat sama seperti biasa. Laras dan Kevin berusaha bertindak normal, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi malam sebelumnya. Mereka masih sarapan, masih berbincang singkat, masih saling menyapa. Tetapi di balik semua itu, hati mereka diliputi rasa bersalah yang begitu dalam. Sania sebentar lagi akan pulang, dan mereka harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kevin tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata ia selalu merasa dihantui wajah Sania. Laras pun menutup diri di kamarnya lebih lama,
Takut jika sorot matanya bisa membongkar semua rahasia. Dan sejak hari itu, mereka tahu ada garis besar yang telah mereka lewati. Garis yang seharusnya tidak pernah disentuh. Hari itu Sania pulang dengan wajah sumringah setelah seminggu penuh bekerja di luar negeri. Koper besar ditariknya masuk, sementara suara cerianya memenuhi rumah. "Aku pulang," teriaknya dengan nada penuh semangat. Kevin segera menyambut di pintu, berusaha menampilkan senyum terbaik yang bisa ia berikan. Laras muncul dari ruang tamu, wajahnya tersenyum hangat, seolah tidak ada beban di hatinya. Sania memeluk keduanya bergantian, begitu bahagia bisa kembali ke rumah. Namun di balik pelukan itu, Kevin dan Laras saling bertukar pandang sekejap dengan rasa bersalah yang tidak bisa terucap. Senyum yang mereka tampilkan hanyalah topeng untuk menutupi luka yang tersembunyi. Malam itu Sania bercerita panjang lebar tentang perjalanannya. Ia menceritakan betapa sibuknya jadwal rapat, indahnya kota-kota yang ia kunjungi, hingga sedikit canda yang membuat suasana hangat. Kevin duduk di sampingnya, mengangguk dan sesekali tertawa, meski pikirannya melayang jauh. Laras ikut mendengarkan, pura-pura larut dalam cerita, padahal jantungnya berdegup tak beraturan. Setiap kalimat Sania terasa seperti pisau yang menusuk, karena di balik itu ada kebenaran pahit yang ia sembunyikan. Kevin sesekali mencuri pandang ke arah Laras, lalu buru-buru menunduk ketika mata mereka hampir bertemu. Keduanya berusaha keras agar Sania tidak curiga sedikit pun. Namun senyum Sania yang tulus justru semakin memperberat rasa bersalah mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kepura-puraan yang melelahkan. Sania kembali dengan kesibukan kerjanya, sering keluar pagi dan pulang larut malam. Kevin dan Laras kembali banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun kali ini mereka menjaga jarak lebih ketat. Tidak ada lagi obrolan panjang, tidak ada lagi tawa berlebihan. Semuanya serba formal, seolah ada dinding tinggi yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Namun, setiap kali berpapasan, rasa canggung itu selalu muncul, mengingatkan pada rahasia yang mereka sembunyikan. Laras berusaha menyalurkan pikirannya dengan pekerjaan rumah dan doa yang panjang di malam hari. Kevin pun mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaannya, meski bayangan malam itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka terjebak dalam lingkaran rasa bersalah yang tak berujung. Sania sesekali merasakan ada yang aneh. Ia melihat ibunya sering melamun, dan Kevin kadang tampak gelisah. Namun ia menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua hanya karena lelah. Baginya, rumah tangganya baik-baik saja, ibunya sehat, dan Kevin tetap suami yang setia. Ia tidak tahu bahwa senyum yang selalu ia lihat hanyalah tirai yang menutupi kenyataan. Laras dan Kevin tidak pernah berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memilih diam, karena kata-kata bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Diam menjadi pilihan yang menyakitkan, tetapi juga satu-satunya jalan untuk menjaga Sania dari kebenaran pahit. Dan begitulah, hari-hari mereka terus berjalan dengan topeng kebahagiaan. Dari luar, rumah itu tampak normal. Ada tawa, ada obrolan ringan, ada kebersamaan keluarga. Namun di balik itu, ada rahasia yang membelenggu dua hati, membuat mereka hidup dalam bayangan rasa bersalah. Sania tetap tersenyum, percaya bahwa ia dikelilingi oleh cinta. Sementara Kevin dan Laras hidup dalam ketakutan, takut suatu hari rahasia itu terbongkar. Senyum mereka bukan lagi tanda kebahagiaan, melainkan tameng yang menyembunyikan luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Dan di balik semua itu, satu hal yang pasti, rahasia selalu meninggalkan jejak, meski dikubur sedalam apapun.